per bulannya saya dapat $1.320 untuk biaya hidup. 1.320 itu udah tidak dipotong biaya. Saya ingat selain beasiswa kok ada namanya uang laptop apa ya? Oh iya, nanti sebenarnya uang tab apa? Uang HP. Setelah setiap semester kita dikasih tambahan lagi uang, Mas, untuk uang buku, uang komputer ya, beli memang. Kalau kita untuk beli laptop, beli. Nah, itu sewa apa nanti diminta lagi kayak gini misal kamu tak kasih beasiswa lo, kamu harus balikin. Enggak ya? Itu jadi murni itu kita full Halo guys, halo semuanya, assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita mau bahas soal scholarship atau beasiswa. Nah, kebetulan di depan saya ini Mas Andreas yang itu dulu lulusannya, kalau tidak salah loh ya, nanti dijelaskan sama beliau, dari Australia, terus habis itu dapat scholarship juga dari London, nanti dijelaskan oleh beliau. Nah, dapat scholarship juga dari USA. Nah, karena pengalaman beliau ini nanti kita share gimana caranya kok dapat beasiswa gitu sih. Nah, nanti gimananya nanti beliau yang jawab. Jadi, hai Mas Andreas. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Good, very good. Gimana kabarnya? Baik Mas, gimana? Lagi sibuk apa nih? Biasa Mas. Lagi sibuk ini podcast. Lagi sibuk buat podcast ini, buat informasi ke teman-teman. Ya, untuk apa ya, beasiswa ini kan kadang-kadang dari teman-teman ini kan kesulitan untuk kadang-kadang kuotanya Mas. Dari kuota itu yang dari government biasanya ya itu kehabisan, sedangkan katanya orang-orang kan usianya terus bertambah. Jadi kalau next tahun depan lagi kan kan nunggunya terlalu lama. Nah, itu kalau menurut Mas Andreas itu ada nggak sih beasiswa yang kira-kira di luar yang dari pemerintah atau di luar yang kita tahu, atau yang di luarnya lagi, misalnya ada yang di sini loh enak, di sini enak. Iya. Jadi gini Mas, terima kasih sebelumnya udah mengundang saya di sini. Yang pertama betul kata Mas Yusuf tadi bahwa batas usia itu memang menentukan, Mas. Jadi untuk beasiswa S2 itu maksimal, kalau terakhir saya update itu 30 atau 35 tahun untuk S2. Untuk S2 35 tahun. Untuk 35. Jadi untuk usia segitu untuk S2 memang sedikit agak terlambat dalam konteks karena nanti melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya itu akan lebih tua lagi. Jadi beasiswa mencari bibit-bibit muda yang bisa berkontribusi pada institusi atau lembaga atau negaranya begitu. Untuk S3 maksimalnya adalah 40 tahun begitu. Jadi kalau Australian Award Scholarship beasiswa di Australia itu maksimalnya 40 tahun, dan LPDP kalau nggak salah juga 40 tahun gitu ya. Untuk yang dari government itu. Betul. Ya. Tapi ada juga beberapa beasiswa yang di luar pemerintah Indonesia terutama yang disponsori oleh pemerintah luar negeri, seperti di Hungaria ada yang namanya Hungaria ya? Iya, Stipendium Hungaricum. Berarti Eropa ya? Apa tadi Mas? Nanti saya tulis Stipendium Hungaricum. Nanti ya teman-teman, nanti tak tulis di bawah nanti ya. Kemudian tadi kan kita udah tahu ya, Australian Awards dari pemerintah Australia, Stipendium Hungaricum dari untuk Hungaria. Kemudian untuk Fulbright, untuk kami di sini kita menggunakan beasiswa Fulbright di Amerika Serikat. Jadi Mas Andreas ini pakai Fulbright? Betul sekali. Saya potong ya. Iya, betul sekali. Iya. Saya beasiswa Fulbright terutama untuk beasiswa doktoral di Amerika ini begitu. Doktoral berarti S3 Mas ya? S3-nya. Betul, S3. Begitu Mas. Jadi untuk beasiswa yang lain saya rasa banyak juga sebenarnya, di Singapura juga ada, di Malaysia juga ada. Dan sebenarnya nggak banyak yang tahu adalah beasiswa dari universitas, Mas. Oh, dari kampus. Betul, dari kampus. Tapi kan harus kerja di kampus Mas, itu gimana? Oh, sebenarnya enggak juga Mas. Jadi untuk beasiswa kampus artinya kampus di luar negeri itu membuka kesempatan bagi para pemburu beasiswa
untuk melamar beasiswa tersebut. Kayak di Amerika ini kita di Iowa State ya. Kita hubungi profesornya gitu. Kita sampaikan saya tertarik untuk masuk ke Iowa State, itu termasuk ke Harvard atau ke Yale. Kemudian apakah ada beasiswa untuk saya begitu. Dan mayoritas beasiswa untuk S2, S3 kita sebut sebagai graduate assistantship, entah itu teaching assistantship atau research assistantship itu didukung penuh Mas. Gitu. Jadi kebanyakan kalau kita lihat kalau tidak bisa mencoba beasiswa dari pemerintah luar negeri, kita pakai beasiswa kampus gitu. Oh, jadi kesimpulannya kalau teman-teman kadang-kadang kan mentok, aduh artinya itu sudah frustasi, apalagi orang tua. Ya supportnya orang tua kadang-kadang kan juga ikut gimana sih kamu belajarnya, kadang-kadang kayak gitu. Padahal untuk beasiswa ke luar negeri terutama itu banyak sekali jalannya. Artinya banyak jalan menuju Roma. Betul. Ya. Banyak jalan menuju Amerika dan Australia dan Hungaria itu. Iya. Jadi ini teman-teman, ini yang kita bahas ini untuk karena pengalaman beliau ini, Mas Andreas ini. Jadi kita yang bahas ini ke Aussie, ke London, sama ke USA. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kan, nah ini terus begini Mas. Kadang-kadang kan beasiswa kan teman-teman ini untuk kan kadang-kadang S2 sama S3. Nah ini setahunnya Mas Andreas ini saya sebut Mas ya, jangan Pak ya, terlalu tua kalau Pak masih muda. Mas Andreas ini kira-kira ada nggak sih beasiswa untuk S1, artinya S1 masih menempuh S1 di Indonesia. Masih menempuh S1 di, kadang-kadang kan kita kan dengar teman-teman S1 itu anaknya juragan apa gitu ya, yang harus sekolah juragan garam. Yang pesta mewah kemarin itu Mas, yang orang Surabaya itu. Artinya kan apa ya, kadang-kadang kita ini sebagai, ya mohon maaf ya teman-teman ya, kita sebagai kita kan sebagai orang yang pas-pasan itu kadang-kadang itu bingung itu harus meraba-raba kemana sih. Nah kadang-kadang kan kayak potensi kita, saya mampu kok S1 untuk ke luar negeri, misalnya ambil jurusan apa kayak kedokteran misal. Nanti saya sebetulnya ada Mas gambaran untuk beliau di sini, kebetulan juga S2 S3-nya dokter, sebut saja dokter M, belum saya sebutkan, nanti kalau dia tidak repot bisa kita undang di sini. Dia dapat beasiswa S2 S3, bahkan yang satu lagi itu postdoktoral juga, sampai postdoktoral juga, itu hebat sekali, tanpa biaya dari orang tua sama sekali. Ini saran dari Mas Andreas gimana ini untuk yang mejanya posmastis untuk S1 ini Mas. Jadi gini, kalau kita mencari beasiswa itu jangan sampai kita terkungkung dengan sistemnya. Saya lulus dulu baru saya nyari S2, beasiswa S2, atau saya lulus S2 dulu nyari beasiswa S3. Malahan sebelum kita lulus S1 kita harus siap melamar S2 begitu. Keuntungan yang pertama adalah kita masih keep kontak dengan dosen-dosen yang mengajar kita gitu kan. Dosen pembimbing skripsi. Jadi ketika belum sidang skripsi itu ada PR tambahan, yaitu mempersiapkan beasiswa gitu. Dan dalam mempersiapkan beasiswa itu tidak mudah Mas. Memang yang tadi disampaikan Mas itu juga benar bahwa orang tua ini kan pasti membiayai ya, dan betul. ikut andil, dan itu banyak banget biayanya. Betul. Apalagi untuk IELTS, TOEFL kan kemampuan bahasa Inggris penting Mas. Jadi basically orang-orang pikirnya, saya dengan kemampuan saya statistik, kemampuan saya linguistics, atau kemampuan saya kedokteran, saya nggak butuh bahasa Inggris. Ya mohon maaf, itu yang kurang tepat gitu. Juga tergantung negaranya. Kalau kita mau besok ke Jepang, ya lebih baik kita bisa bahasa Jepang. Kalau kita mau pengennya ke Jerman, kita bisa bahasa Jerman begitu. Jadi di sini keterampilan bahasa itu penting Mas, dan persiapannya itu jauh sebelum deadline. Jadi ketika kayak Fulbright nih akan dibuka Februari tahun 2024, maka sekarang bulan Desember udah
administrasi udah lengkap dan udah siap TOEFL, udah siap IELTS gitu. Jadi tinggal dikirimkan ketika deadline gitu Mas. Personal statement, motivation letter itu semuanya udah siap, tinggal kirim gitu. Dan saya sarankan pakailah jasa educational consultant, konsultan pendidikan yang bisa mencarikan LOE Mas. Kayak di LPDP itu kan untuk lepas dari tes skolastik itu kan kita harus dapat LOE. Nah, kadang orang menyepelekan, oh surat diterima di kampus tuh mah gampang. Sebenarnya gampang-gampang susah kalau kita tahu linknya ke schoolnya, kayak School of Education, School of Medicine, School of Statistics gitu ya. Tapi untuk yang kurang berpengalaman, mending pakai jasa education consultant karena gratis. Tidak kita jasa education consultant. Betul. Itu di Indonesia banyak. Oh banyak Mas. Jadi di Jawa Timur banyak, di Jakarta banjir konsultan pendidikan, nggak cuma banjir air, konsultan pendidikan. Ya jadi, kemarin di Surabaya banjir air. Iya. Kita ini maksudnya kebanjiran banyak. Bisnis itu tidak kita yang bayar mereka, tapi universitas yang memberikan rekomisi Mas. Dan kita tidak spesial pun kita di charge gitu. Tapi memang pilihlah yang terbaik dalam konteks. Ada salah satu yang di Jakarta dulu saya pakai untuk saya kuliahnya di Leeds Mas, bukan di London, tapi saya beberapa kali, 7 kali saya ke London. Leeds itu dekatnya Manchester sebenarnya. Saya enak dong Mas, bisa nonton Manchester. Iya. Idola banget. Iya. Tegang banget Mas, kayak Persebaya sama Arema gitu. Nah ini teman-teman, kebetulan ini Mas Andreas ini arek Malang, arek yang sukses di luar negeri. Iya. Kebetulan saya arek Surabaya. Iya. Nah ini lagi berdamai. Tetap Indonesia lebih baik. Betul. Kita harus sebagai supporter yang betul. Ya. Jadi ternyata saya baru tahu ini ternyata administrasi itu memang penting Mas. Betul. Jadi harus ada apa tadi, education consultant. Kadang-kadang gini Mas. Kadang-kadang dari luar negeri itu mohon maaf saya tidak mau. Kadang-kadang itu minta, bener nggak sih aktenya itu harus berbahasa Inggris, terus ijazahnya harus berbahasa Inggris. Itu memang harus kita translate kan atau memang cukup berbahasa Indonesia saja, nanti baru kita kirim ke karena ini bagian dari administrasinya LOE. Ya, pertanyaan yang bagus Mas. Yang pertama, kalau Anda orang lama belum urusan dokumen seperti Indonesia sekarang udah maju, maka Anda akan membutuhkan hal itu Mas, penerjemah tersumpah dan sebagainya. Tetapi sekarang karena Indonesia sangat maju dan sangat terbuka, akta kelahiran sekarang, akta kelahiran anak saya, kemudian KTP mungkin, akta pernikahan, itu semuanya udah bahasa Inggrisnya Mas. Jadi ada translate-nya. Sudah ada terjemahan dan itu udah tinggal dilegalisir notaris ketika sebelum Anda berangkat S2 S3 nanti, persiapkan semuanya di fotokopi dan dilegalisir begitu. Tapi ada satu yang belum, yaitu KK kita belum ada bahasa Inggrisnya, itu sayangnya. Mungkin saran saya untuk pemerintah Indonesia atau Dukcapil ya Mas ya, yang berurusan dengan KK itu halaman pertama bahasa Indonesia, halaman belakangnya mungkin bahasa Inggris, nggak apa-apa kan. Dan sekarang ada barcode-nya kan. Ada barcode. Nah itu tinggal bisa kita cek originalitasnya. Jadi kan tinggal satu lagi bahasa Inggrisnya aja dah. Itu tidak perlu dibahaskan lagi. Cuman satu dokumen itu aja Mas. Yang lainnya paspor semuanya memang dari dulu sudah berbahasa Inggris ya. Itu Mas. Good. So jadi gitu teman-teman. Jadi yang perlu dipersiapkan beasiswa ke luar negeri itu selain kita tahu celahnya di mana, kita tahu route-nya, jalannya. Oh di sini loh route-nya. Oh di sini loh. Nanti setelah itu kita harus mencoba lagi, dan selain itu kita harus dokumennya ini harus dipersiapkan betul, terutama tadi jasa sumpah penerjemah tersumpah itu untuk kelengkapan administrasinya. Dan mungkin apalagi Mas kira-kira? Saya dulu masih ingat tahun 2011 waktu saya mau kuliah S2. 2011 ya. Itu saya harus lari-lari menyamakan nama saya Mas. Nama saya itu di sekolah Andreas Trisusanto. Tetapi KTP saya dan kakak saya Andreas. Ini karena kesalahan orang dulu ya, tidak begitu peduli. Berarti bedanya I sama E. Iya, itu harus
dibetulkan dari awal, Mas. Oh gitu, kayak nama saya ini kan Muhammad. Iya. Ada yang pakai O, ada yang pakai Ada yang pakai C juga kan. Ada MOCH. M-nya double juga. Ya, ada yang M-nya double. Jadi ini memang barang sepele yang perlu. Betul. Itu perlu di ya Mas. Iya. Terus terang dulu kayak apa? Dulu ada namanya siapa sih? Putri. Dia pakai U, ada nama OE. Iya, OE3 gitu ya. OE3 itu juga pernah dulu harus saya dulu pernah siapa itu Mbak Putri. Iya. Oh jadi memang harus memang barang itu harus memang kadang-kadang kita kan biasa sepele gitu kan. Karena terus terang aja saya menghabiskan waktu 1 bulan untuk hal itu, Mas. Dan itu di luar ekspektasi waktu saya untuk melamar beasiswa. Jadi saya harus sedikit mepet. Jadi ketika paspor saya udah lengkap, saya langsung besoknya ngurus visa, seminggu kemudian saya berangkat ke Inggris waktu itu. Nah, itu kalau menurut Mas Andri itu enaknya, kalau saya kan MO Muhammad MO Pak, di akte memang MO dan MM-nya 2. Dulu saya pernah pas ngurus, untungnya loh, untungnya saya juga agak tidak mau. Waktu itu dikasih MU. Waktu itu saya belum tahu kalau sarannya kalau seperti ini. Waktu itu saya sedikit vokal sih ke petugasnya. Loh Mas, tolong Mas dibetulin ya. Tapi kan harus antri lagi, enggak apa-apa. Yang penting dibetulin. Jadi harus MO bukan MU gitu. Itu kalau nggak salah sekarang sama dengan akte pernikahan, Mas. Kalau orang nikah, orang tuanya namanya beda aja harus dibetulkan dari awal gitu. Sekarang iya. Karena kan kakak ipar saya juga mau nikah, jadi saya tahu sedikit. Gitu ya. Terus ya. Banyak banget ini. Nah, ini Mas, ini pertanyaan terakhir. Iya. Kira-kira Mas, ya mohon maaf ini kita mau buka-buka. Kira-kira berapa sih dapat? Bukan dapatnya ya. Kira-kira untuk orang yang pas-pasan kan harus ngitung, Mas. Iya, betul. Dapatnya beasiswa itu kira-kira berapa sih? Untuk ukuran rupiah, Mas ya. Iya. Bukan ukuran dolar boleh lah. Iya. Untuk yang terutama teman-teman ini kan kemarin saya lihat-lihat itu tertariknya itu di Jerman, Jepang, terus ada juga di Taiwan itu, terus di mana ini Rusia juga ada, USA juga ada. Terus USA kebetulan kemarin banyak yang ke Illinois sih. Iya, Illinois Financial. Iya, itu yang kampusnya calon presiden kita ini. Jadi gini Mas, sebelum mencari beasiswa kita harus tahu jenis-jenis beasiswa. Ada yang namanya fully funded scholarship, ada yang partially funded. Saya potong ya. Fully funded dan partially funded. Partially funded artinya setengah. Iya. Jadi full itu dibiayai penuh. Baik itu biaya kuliah dan biaya hidup. Kalau partially itu kadang cuma dibayarin uang kuliahnya tapi nggak dikasih uang saku atau biaya hidup. Artinya biaya apartemen dan makannya untuk nyari sendiri. Bekerja di sini dengan pekerjaan yang ada. Nanti kita bahas di next Mas itu, Mas. Gimana itu kuliah sambil kerja. Saya tulis Mas ya. Siap. Jadi ada partially funded, ada fully funded. Nah, jeli-jelinya kita bahwa memang banyak yang partially funded karena mereka pengen student datang ke negara mereka. Tetapi jangan sampai kita lompat ke lubang buaya gitu ya, dalam konteks kita belum siap, kita mikirnya dibiayai semua, ternyata cuma dibiayai kuliah, kita luntang-lantung Mas gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan pastikan, kadang kalau partially funded juga kadang ada terminal biaya, maksudnya Anda akan dibiayai sebesar $5.000 atau $50.000 per tahun. Nah itu nggak cukup Mas sebenarnya. $5.000 berarti berapa? $5.000 75 juta, maksudnya 50.000, 750 juta untuk kuliah itu di USA nggak cukup Mas. 50.000 nggak cukup. Iya benar teman-teman. 50.000 ya, bagi kita 750 juta itu banyak ya, tapi di Amerika tidak cukup. Untuk kuliah 1 tahun. 1 tahun berarti per bulannya berapa itu Mas? Sorry Mas, oleh dikit ini. Biar teman-teman ini tahu. Maksudnya kadang-kadang teman-teman ini kenyataannya kan, kita dapat beasiswa. Kita misalnya dapat 10 juta per bulan. Wah banget ya. Jadi dapat 15. Kayak ini bayangan kita padahal di apartemen sendiri tahu. Sekarang $800 untuk yang tipe 2 kamar 1 bed lah. Jadi gini, kalau bedroom maksudnya. Setahun itu uang kuliah saya, seingat saya itu 88.000 Mas. Oke. Dan itu dibiayai oleh Fulbright. Oke. Kemudian saya per bulannya saya dapat
$1.320 untuk biaya hidup. 1.320 itu udah tidak dipotong biaya. Saya potong dulu. 1.320 berarti kalau dirupiahkan berapa, Mas? Sekitar 13 kali 15 ya, jadi sekitar 17 juta lebih lah kira-kira. Berarti per bulan dapatnya 17 juta lebih. Itu untuk biaya apa aja, Mas? Kira-kira untuk itu makan kah, untuk beli bensin atau sewa apartemen? Dari pengalaman saya, dari semua beasiswa S2 mau kerja di Australia, kemudian S3 di sini, paling banyak itu yang menyita adalah biaya apartemen atau akomodasi. Apalagi kalau kita udah menikah, kita harus cari bedroom yang 2 bedroom kan, nggak bisa single bedroom kayak gitu. Tidak bisa share juga kan, kadang-kadang ada yang satu kamar untuk berdua malah apa namanya. Iya. Jadi dulu di Australia sempat Mas saya dapat apartemen kok murah nih, ternyata satu kamar 4 orang, Mas. Satu kamar 4 orang. Gak apa-apa sih kalau tujuannya memang bekerja atau tujuannya untuk cuma untuk tidur aja. Iya, dan apa kalau anak kuliah yang niat kan kita ke perpus gitu kan semalaman itu kan oke aja sih gitu. Tapi security-nya nanti kalau ada yang kehilangan kita nggak enakan sama teman sekamar gitu kan. Kadang-kadang terus tuduh-tuduhan, kadang-kadang padahal kita ya enak-enakan sendiri masih sendiri ya. Betul. Nah, kalau uang $1.300 itu kira-kira untuk apa ya, Mas ya? Untuk biaya kuliah enggak sih itu? Nah, itu untuk atau itu bersih untuk sakunya Masnya? Bersih untuk kepentingan saya per bulan. Oh, jadi bersih per bulan. Saya tadi nangkepnya, saya pikir 1.300 nanti biaya kuliahnya misalnya 100, ternyata enggak. Ternyata biaya kuliah sendiri di biaya udah kita nggak mikir ya kuliah. Itu yang mana sampai yang ikut yang Mas LPDP atau? Saya Fulbright. Oh, Fulbright. Iya, Fulbright. Jadi yang Fulbright itu 1.320 untuk biaya sekolahnya. Udah tidak memikirkan sama sekali. Asuransi juga dibayar oleh insurance sudah insurance berarti meliputi macam-macam ya, sakit gigi itu. Gym juga, Mas. Gym ya. Sorry. Saya ingat ya, gym terus sama ini apa, vaksin kemarin juga. Iya, betul. Vaksin mahal banget soalnya, di masih murah di Indonesia. Iya. Gigi itu Mas nyabut satu, itu anak saya kan dapat asuransi kan gratis. Tapi kalau saya lihat bilnya itu nyabut satu gigi itu $700 Mas. Ya, makanya itu Mas, gigi saya dicabut dulu sebelum berangkat. Gigi saya ini kenapa kok bolong ini? Karena saya suka minum anget, kopi anget panas itu pas musim dingin retak ini. Jadi retak. Tadi terus kemarin tanya nyabut itu $700. Iya. Saya lihat bil yang asli loh nyabut itu. Kalau depan berapa ya? Iya. Sedangkan anak kecil itu kan selalu lepas terus giginya kan ganti terus. Ya makanya itu biayanya besar banget. Iya. Jadi sebelum berangkat dicabut dulu giginya. Cuman lebih baik ke dokter gigi. Kemarin juga disarankan ke dokter gigi di Indonesia aja. Lebih murah dan lebih memang untuk kesehatan di luar negeri mahal, Mas. Iya. Di Australia dulu waktu saya kerja itu juga satu gigi $1.000 tahun 2015 itu satu gigi $1.000 Mas. Jadi jauh lebih mahal dari sini. 15 juta satu gigi, 10 juta lebih lah, 12 juta. Itu gigi kita loh, itu bukan gigi orang lain yang kita cabut. Itu nek gigi saya itu pakai suruh tak beres. Iya, nanti. Suruh dikonjur. Apa-apa Amerika kan. Oke, Mas. Saya kira saya thank you sama Mas Andreas kali ini bahas beasiswa. Mungkin tadi kita nanti next. Ya, jadi ini tiap minggu malam ya teman-teman. Stay tune untuk yang selain minggu malam mungkin kita buat traveling karena kita juga banyak ke cabin, tiny house di USA, rumah-rumah juga. Jagoan traveling nih. Sebetulnya mau YouTube saya mau tak masukin traveling Mas, tapi editnya capek banget. Saya harus kerja. Jadi shorts aja ya. Shorts ya, nanti reels saja ya. Story ya, saya makanya tak buat kemarin dari saran Mas Andreas ini buat podcast yuk. Soalnya banyak teman-teman yang kurang informasi lah. Nah teman-teman kalau mau Mas Bro Mbak Bro kalau mau bertanya aja di kolom komentar, nanti kita tulis di sini, nanti kita jawab semampu kita, insya Allah semampu kita. Tapi
untuk pertama ini nanti kita share untuk tayangannya kita buat Minggu sama ya teman-teman, Minggu sama Rebu. Tapi kalau sudah berjalan nanti cukup minggu aja, saya coba apa editing. Soalnya kita ini bikin video sendiri, editing sendiri, wes remah-remah. Saya juga kerja, saya juga harus. Iya. Ya gitu. Iya. Oke. Pendulang emas nih. Pendulang emas. Pendulang. Iya ya. Jadi gitu ya Mas Andreas. Jadi tadi sudah bahasanya administrasi beasiswa dari mana aja tadi sudah kan, dari nanti ada di tulisannya. Nah, di Belgia juga ada. Ya nanti kita tulis, terus ada administrasinya apa aja. Nanti kita tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan bagaimana sih, terus dapatnya tidak saya tulis soalnya itu kayaknya sensitif banget, artinya nanti apa ya, mungkin setiap tahun berbeda loh. Iya. Saya kok nambah loh. Nah ini kira-kira dapat uang nggak Mas? Kak, dengar selain beasiswa kok ada namanya uang laptop apa ya? Oh iya, nanti sebenarnya setiap uang tab apa uang HP. Setiap semester kita dikasih tambahan lagi uang Mas, untuk uang buku, uang komputer beli memang. Kalau kita untuk beli laptop, beli. Nah itu sewa apa nanti diminta lagi kayak gini, misal kamu tak kasih beasiswa lo, kamu harus balikin. Enggak ya? Itu jadi murni itu kita full miliknya. keren. Ini cocok buat kita yang BPJS ini, budget pas-pasan, jiwa sultan ini. Ya. Oke, saya thank you so much Mas Andreas. Sama-sama Mas Yusuf. Kehadirannya sudah mau jadi pembicara. Siap, sukses untuk Pak RT. Thank you so much. Kemarin habis kena take-down beberapa video, tapi itu buat pengalaman. Yang berikutnya akan lebih sukses lagi. Amin. Jadi kita share, mungkin selama kita masih ada di luar negeri, kita mungkin share teman-teman yang success story. Nah kayak Mas Andreas ini sudah melalang buana. Dulu ada Mas, namanya Mas Zulam. Dulu kuliah di Belanda juga, cuman waktu itu saya belum bisa YouTube. Kuliah di Belanda dan di Amerika itu orangnya juga pengalamannya luar biasa. Pernah ke Mesir, ke Egypt, pernah ke dunia. Nah, ini kebetulan saya kok Mas Andreas pas banget. Australia, London, mana? Leeds itu dekat Manchester. Cocok itu buat pencinta bola kuliah di sana, anjanya Arema ya. Terus di sini juga di sini sih tidak ada soccer Mas ya. Football, American football, the Cyclones, go Cyclones. Oh, iya, tapi dulu saya pernah lihat football ya. Oke teman-teman, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton di acara kami Pos RT, podcast obrolan santai RT plus 1. Nanti saya bikinkan, saya belum sempat ini postnya. Thanks for watching, see you next video, bye.